Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di room Zoom ini guna melaksanakan presentasi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, F1G120047 atas nama Amal Anugerah, kemudian F1G1211049 Davin Urfidzau dan Halif, F1G121021 saya sendiri Ida Fadila Asadia, kemudian F1G1211071 ada Melani Agistia. Nah, seperti yang kita ketahui, interaksi manusia dan komputer sangatlah kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis gaya interaksi yang ada agar interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, topik kami sangat relevan dan penting untuk kita pelajari bersama, yaitu tentang jenis gaya interaksi. Adapun pembahasan yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, pengertian gaya interaksi, yang kedua, jenis-jenis gaya interaksi, dan yang ketiga, kesimpulan. Nah, untuk pemateri pertama, saya serahkan kepada Saudara Davin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan pengertian dari gaya interaksi. Oke. Jadi gaya adalah cara atau bentuk yang spesifik yang digunakan atau ditampilkan dalam suatu gaya seni, gaya penulisan, atau gaya berpakaian. Dalam konteks komunikasi atau interaksi, gaya sering mengacu pada cara seseorang berbicara, berperilaku, atau mengekspresikan diri, baik secara verbal maupun non-verbal. Sedangkan interaksi dapat diartikan sebagai komunikasi antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Interaksi akan berjalan baik apabila tidak ada hambatan yang terjadi selama berkomunikasi. Interaksi manusia dan komputer merupakan komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem komputer yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi gaya interaksi adalah gaya yang digunakan dan ditampilkan pada antarmuka untuk memungkinkan interaksi terjadi di antara pengguna dan produk interaktif. Nah, di sini ada 5 jenis gaya interaksi yang digunakan untuk tujuan interaksi. Nah, kebanyakan antarmuka pengguna menggunakan lebih dari satu jenis gaya interaksi sesuai informasi yang akan diterima atau dihapus. Jenis gaya interaksi tersebut terdiri atas menu, formulir, manipulasi langsung atau direct manipulation, bahasa perintah, dan bahasa alami. Baik, selanjutnya kita beralih ke poin yang kedua, yaitu jenis-jenis gaya interaksi. Nah, di jenis-jenis gaya interaksi ini tadi sudah disinggung, ada 5. Yang pertama itu ada menu, ada formulir, manipulasi langsung, bahasa arahan, dan juga bahasa alami. Nah, kita masuk pada poin pertama dari jenis gaya interaksi, yaitu menu. Jadi di sini kalau kita ketahui bahwasanya menu itu sekumpulan opsi yang ditampilkan di layar, di mana pemilihan dan eksekusinya itu dapat menghasilkan perubahan status antarmuka menggunakan sistem berdasarkan pemilihan menu. Pengguna memilih perintah dari pilihan perintah yang telah ditentukan, yang diatur dalam menu, dan mengamati efeknya. Nah, di sini kita juga bisa melihat keuntungan dan kerugian dari penggunaan menu. Yang pertama itu ideal untuk, kalau keuntungannya, yang pertama itu ideal untuk pengguna pemula atau intermittent. Yang kedua, dapat menarik pengguna ahli jika mekanisme tampilan dan pilihan cepat dan jika jalan pintas yang sesuai diterapkan. Yang ketiga, memberikan eksplorasi, atau pengguna dapat melihat-lihat di menu untuk perintah yang sesuai, tidak seperti harus mengingat nama perintah dan ejaannya saat menggunakan bahasa perintah. Nah, yang keempat di sini ada struktur pengambilan keputusan. Yang kelima, memungkinkan dukungan penanganan kesalahan yang mudah karena input pengguna tidak harus diuraikan. Nah, kemudian kerugiannya di sini ada 3. Terlalu banyak menu dapat menyebabkan informasi yang berlebihan atau kompleksitas proporsi yang mengecilkan hati. Nah, kemudian yang kedua, lambat untuk pengguna yang sering. Dan yang ketiga itu tidak cocok untuk tampilan grafis kecil. Baik, mungkin itu saja dari saya, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Davin atas paparannya. Selanjutnya kita melangkah ke pemateri kedua kepada Melani Agistia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saja di sini saya akan menjelaskan mengenai
jenis-jenis gaya interaksi yang kedua, yaitu formulir. Gaya interaksi pengisian formulir atau bisa disebut juga isi bagian yang kosong ditujukan untuk kumpulan pengguna yang berbeda dari bahasa perintah, yaitu pengguna non-ahli. Ketika antarmuka pengisian formulir pertama kali muncul, seluruh antarmuka berbasis formulir tidak seperti banyak perangkat lunak saat ini yang menggabungkan formulir dengan gaya interaksi lainnya. Saat itu, layar dirancang sebagai formulir di mana data dapat dimasukkan di bidang formulir yang telah ditentukan sebelumnya. Kunci tab dulu dan masih digunakan untuk beralih di antara bidang, dan enter untuk mengirimkan formulir. Dengan demikian, pada awalnya tidak diperlukan perangkat penunjuk seperti mouse, dan pemisahan data dalam bidang memungkinkan validasi input. Antarmuka pengisian formulir dulu dan masih sangat berguna untuk pekerjaan rutin, klerikal atau untuk tugas yang membutuhkan banyak data. Adapun kelebihan dari penggunaan isi formulir yaitu data yang dimuat harus jelas. Kemudian pengguna dapat melaksanakan tugas tanpa memerlukan tingkat memori yang tinggi. Kemudian yang ketiga, penggunaan dapat memasukkan banyak informasi pada satu waktu. Mustahil pengguna dapat mengambil pilihan nama dan alamat pengguna dengan pilihan menu. Kemudian, menyediakan konteks informasi dengan jelas seperti informasi pribadi pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dan formulir akan terus tanpa jika ada fitur atau bidang tambahan. Kemudian, kekurangan penggunaan isi formulir. Yang pertama, yaitu pengguna sudah tahu bahwa ia harus memasukkan input yang valid. Kemudian yang kedua, butuh kemampuan mengetik. Dan pengguna sering memasukkan kesalahan terutama pada saat mengetik dan dianggap sebagai inputan yang benar oleh sistem. Nah, kemudian jenis gaya interaksi yang ketiga yaitu manipulasi langsung. Manipulasi langsung adalah gaya desain Human Machine Interaction atau HMI yang menampilkan representasi alami dari objek, tugas, dan tindakan yang mempromosikan gagasan orang yang melakukan tugas itu sendiri atau secara langsung, bukan melalui perantara seperti komputer. Virtual reality dapat dipandang sebagai bidang yang dapat memanfaatkan prinsip-prinsip manipulasi langsung untuk desain Human Computer Interaction atau HCI, atau sebagai contoh perluasan dari manipulasi langsung itu sendiri. Dalam virtual reality tidak hanya objek, tugas, dan tindakan yang dapat direpresentasikan secara alami. Lingkungan tugas juga dapat direpresentasikan secara alami. Dengan kedua pandangan tersebut, pemahaman tentang prinsip-prinsip manipulasi langsung sangat penting untuk menentukan desain antarmuka komputer manusia di lingkungan virtual. Adapun kelebihan pengguna manipulasi langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna mudah mempelajari dan mengingat gaya interaksi ini. Kemudian yang kedua, konsep ini menggunakan what you see is what you get, yaitu apa yang Anda lakukan, Anda akan dapat hasilnya. Kemudian yang ketiga, tanggapan dan tindakan dilakukan segera dan terlihat dengan jelas. Dan yang keempat, tidak perlu mengetik untuk memasukkan input karena hanya perlu menggunakan alat seperti mouse untuk berinteraksi. Kemudian kekurangan penggunaan manipulasi langsung, yang pertama, tidak self-explanatory kepada pengguna baru. Kemudian yang kedua, sulit mendesain icon yang mewakili dan mudah dikenali. Dan yang ketiga, gunakan lebih banyak ruang layar sebab harus perwakilan grafis, objek, icon, dan sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melani Adistia atas pemaparannya. Selanjutnya untuk lanjutan materi, saya serahkan kepada Saudara Amal Anugrah. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang gaya interaksi bahasa perintah. Kelebihan bahasa arahan adalah
gaya interaksi yang berkuasa tinggi, di mana bahasa ini dapat menggabungkan beberapa perintah tertentu untuk melaksanakan tugas yang kompleks dan sulit. Yang kedua, fleksibel, di mana kontrol penggunaannya tinggi, cepat, dan efisien untuk pengguna mahir. Dan yang ketiga, kurang menggunakan ruang layar karena menggunakan gesaan saja. Adapun kekurangan dari bahasa perintah ini, yang pertama, pengguna harus memiliki keterampilan mengetik yang baik karena bahasa komputer sangat sensitif yang menyebabkan mudah untuk melakukan kesalahan. Yang kedua, bahasa arahan sulit untuk diingat dan dipelajari dan membutuhkan latihan yang formal untuk mempelajari bahasa tersebut. Yang ketiga, memiliki kelemahan dalam menangani kesalahan karena sistem tidak dapat menampilkan pernyataan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Ini terjadi disebabkan oleh berbagai kemungkinan jenis kesalahan yang bisa dilakukan oleh pengguna, seperti kesilapan mengetik, karena bahasa perintah merupakan gaya interaksi yang fleksibel. Berikut gaya interaksi bahasa alami. Kelebihan bahasa alami, yang pertama, mudah dipelajari jika dibandingkan dengan sintaksis atau semantik bahasa petunjuk, karena tidak perlu mempelajari sintak bahasa. Kedua, mudah diingat karena menggunakan bahasa sehari-hari manusia. Yang ketiga, cepat dan efisien. Keempat, menantang karena kontrol oleh pengguna tinggi. Yang kelima, menggunakan ruang layar secara sederhana. Adapun kekurangan dari bahasa alami, yang pertama, bahasa alami mahal untuk diimplementasi karena paling mahal untuk dibina. Yang kedua, pengguna membutuhkan dialog yang panjang untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pengguna membutuhkan keterampilan mengetik. Yang keempat, pengguna mudah melakukan kesalahan karena sistem tidak dapat menampilkan pernyataan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Ini terjadi disebabkan oleh berbagai kemungkinan jenis kesalahan yang bisa dilakukan oleh pengguna karena bahasa perintah merupakan gaya interaksi yang fleksibel. Yang kelima, dapat terjadi kasus luar jangkauan yang tidak realistis dan akan menyebabkan kekecewaan pengguna. Dan yang terakhir, butuh pengetahuan tentang dominan atau masalah. Terima kasih, itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Amal Al-Nugrah atas pemaparan materinya. Adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu, gaya interaksi pada antarmuka adalah gaya yang digunakan dan ditampilkan pada antarmuka untuk memungkinkan interaksi terjadi di antara pengguna dan produk interaktif. Terdapat 5 jenis gaya interaksi yang umum digunakan pada antarmuka, yaitu menu, formulir, manipulasi langsung, bahasa arahan, dan bahasa alami. Masing-masing jenis gaya interaksi memiliki karakteristik dan kelebihan serta kekurangan tersendiri. Kelebihan dan kekurangan jenis gaya interaksi tersebut perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum memilih jenis gaya interaksi yang tepat untuk aplikasi atau produk tertentu. Hal ini penting untuk memastikan interaksi antara pengguna dan produk interaktif berjalan dengan efektif dan efisien. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 5 mengenai jenis gaya interaksi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya selaku moderator mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.